Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan semoga saja Anda mendapat selalu keberuntungan ya dan keajaiban. Dimanapun Anda sedang diam, dimanapun Anda sedang bicara, semoga bermanfaat semuanya ya. Bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk teman, kawan, sahabat, tetangga, dan semuanya, seluruh dunia. Bermanfaat untuk seluruh dunia. Aries ketika dalam lingkaran sio kambing di tahun macan air. Begitu ya? Begitu? Atau dimulai tahun macan air. Gitu nggak kira-kira? Ketika itu Aries mesti banyak bersabar dan tabah menghadapi segala ujian, segala cobaan, dan mungkin akan mengingat masa lalu yang gagal, yang tidak berhasil ia capai. Di situ mungkin dia akan mencoba mengoreksi dirinya, mencoba membuka tabir kegagalan tersebut. Kenapa bisa gagal? Tetapi karena kita kenal dengan peribahasa bahwa kegagalan adalah awal mula kemenangan, awal mula kesuksesan. Kegagalan itu sebenarnya sifatnya subjektif. Jadi mungkin Aries ini melihat kegagalan dirinya, tetapi orang itu tidak melihat kegagalan Anda. Hanya saja Anda sendiri yang mungkin melihat kegagalan Anda sendiri karena tidak tercapainya sesuatu, tidak tercapainya cita-cita, tidak tercapainya apa yang diharapkan, yang sesuai dengan kriteria Anda, yang padahal sebenarnya tercapai. Kenapa sebenarnya tercapai? Karena itu cita-cita yang lalu tercapai mungkin di tahun ini. Hanya saja bertahap. Jadi bertahap tercapainya tuh. Dan ketidaktercapaian sebuah cita-cita dan sebuah harapan itu adalah sebenarnya kebaikan untuk Anda. Buku gaib, kita lihat dalam buku gaib. Ini buku gaib ya. Oh, ternyata Aries dalam lingkaran sio kambing di macan naga air itu sedang dinanti seorang lelaki. Percaya nggak? Tutup buku gaib. Mungkin Anda senang musik. Lihat, ini jam baru ya. Jam baru. Mungkin Anda senang musik. Anda ingin ada bakat, ada potensi untuk jadi penyanyi. Dan tetapi setiap kesenangan itu tidak harus misalkan tercapai dan tidak harus digemari orang lain, tidak harus dia itu tampil di mata orang lain, tidak harus dia tuh tampil di panggung yang besar, tidak harus.
Tidak harus dia tuh misalkan ketika karena Aries ini bersio kambing ini senang musik, senang bernyanyi ria dan senang bermain di taman-taman mungkin ya. Dan dia tuh memiliki kehalusan dalam nyanyiannya, memiliki kehalusan dalam perasaannya. Tetapi dia tuh tidak harus sifatnya tuh eksis, tidak harus eksis. Kesenangan itu tidak harus eksis. Karena memang Aries di dalam lingkaran sio kambing itu adalah orang yang pandai memanjakan diri. Ketika dia harus eksis di hadapan orang lain, maka akan menjadi suatu terlalu eksentrik. Dan akan terlalu dikagumi. Ketika dia terlalu dikagumi, mungkin dia akan mundur karena terlalu dikagumi. Begitu ya, begitu. Jika pada saat ini dia jadi penyanyi, kemudian eksis di hadapan orang lain, itu akan sangat dikagumi. Terlalu dikagumi membuat dia akan cepat drop. Kenapa? Karena rasa kaget dalam dirinya. Dia pun sendiri, sang Aries ini akan kaget terhadap dirinya. Wah, kenapa saya bisa jadi dikagumi begini? Ya benar, saya cita-cita memang menjadi penyanyi. Tapi saya kaget dengan diri saya yang dikagumi. Padahal sederhana saya ingin bernyanyi di hadapan orang lain, ingin eksis di hadapan orang lain. Tetapi ketika orang lain bertepuk tangan kepada saya malah terharu. Saya kaget, ini suatu keajaiban, akhirnya drop. Dipahami kan? Akhirnya dia takut ketika keeksisannya itu pudar. Jadi sang Aries di macan kambing mesti tabah di tahun macan kambing. Jadi sang Aries yang berada dalam lingkaran sio kambing di macan air, ketika itu dia harus pandai-pandai merenung bagaikan gunung. Itu saja. Meninggalkan masa lalu. Menghayati masa nanti. Dan berdiri di masa kini. Meninggalkan masa lalu, menghayati masa nanti, dan berdiri di masa kini. Berbuat saja yang kecil-kecil, tidak terlalu harus besar. Tidak. Sesuatu itu tidak terlalu harus besar. Kalau cita-cita boleh menjadi cita-cita yang besar, memiliki cita-cita yang besar, bukan menjadi ya. Kalau cita-cita boleh, harus memiliki cita-cita yang besar. Tetapi di sisi lain kita harus menyadari bahwa cita-cita itu tetap tidak bisa menembus dinding ketentuan, dinding kepastian, dinding takdir dari Yang Maha Kuasa. Bagaimanapun kuatnya keinginan, hasrat, cita-cita yang Anda miliki tetap saja tidak akan mampu menembus tirai takdir. Bagaimanapun usaha, maksimalnya usaha dan ikhtiar Anda, tetap saja tidak akan mampu menembus tirai takdir. Berbuatlah yang bermanfaat, yang kecil-kecil saja.
Begitu ya. Kita buka. Ternyata Aries dalam sio kambing di tahun macan air mungkin sedang memupuk, sedang mencari, sedang mulai mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan. Dan dia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Tetapi dia akan mengurangi sesuatu yang besar itu sehingga dia mungkin akan berbuat sesuatu yang sederhana tapi memiliki cita-cita yang besar. Kesederhanaan itu kekayaan, begitu ya. Kita tutup dulu buku gaib. Kesederhanaan itu kekayaan. Kesederhanaan itu kebijaksanaan. Kesederhanaan itu pemberian. Kesederhanaan itu anugerah. Kesederhanaan itu karunia. Kita tidak harus berbuat yang semestinya, tapi kita harus mengalir seadanya. Gitu saja. Kesederhanaan itu keluasan. Kesederhanaan itu paling logis. Cara berpikir paling logis. Begitu ya. Cara berpikir paling logis. Apalagi bagi seorang inspirator dan motivator. Juga bagi seorang yang memang menyadari akan kehidupan ini, bahwa hidup ini adalah fana. Cita-cita itu sederhana. Cita-cita itu sederhana. Jangan sampai cita-cita itu sebuah karunia. Dan cita-cita itu sederhana. Jangan sampai cita-cita itu membuat beban. Ketika cita-cita itu membuat beban, itu bukan cita-cita. Itu keluar dari nafsu, dari hasrat yang ada di dalam diri. Dari keinginan yang mungkin tidak terkontrol. Dari angan-angan tanpa kepastian. Tetapi ketika cita-cita itu kita nikmati, tidak menjadi sebuah beban, itu ketika kita tidak mencapainya, kita bisa mencari jalan keluar lain. Dan itu tidak membuat
kita tuh resah, tidak membuat kita tuh gelisah, tidak membuat kita tuh menyesalinya ketika tidak tercapai. Misalkan saja cita-cita untuk menjadi penyanyi atau untuk menjadi pengusaha besar. Ketika dia tidak menjadi pengusaha besar, sudah saja cukup jadi pengusaha kecil, asal ada kata-kata pengusaha. Tinggal berusaha. Pengusaha itu orang yang melakukan usaha, kan begitu ya. Pengusaha namanya. Orang yang melakukan usaha. Begitu kan? Penyanyi itu orang yang bernyanyi, namanya penyanyi. Ketika dia tidak menjadi penyanyi besar, maka jadilah dia penyanyi di kesendirian. Itu cukup untuk berarti tercapai cita-citanya, untuk mencapai cita-citanya. Penyanyi untuk diri sendiri. Siapa yang menyaksikan? Banyaklah yang menyaksikan. Karena saya ingin disaksikan orang-orang. Ketika itu tidak tersampaikan, ketika itu tidak tercapai, itu adalah lebih baik bagi Anda. Karena mungkin Anda ketika mencapai cita-cita itu, jiwa Anda belum kuat. Jiwa Anda belum kuat untuk menerima keajaiban itu, untuk menerima sebagai penyanyi besar yang mendunia. Cukuplah sebagai penyanyi di kamar. Tapi penyanyi di kamar juga itu yang penting hati bahagia, kan begitu ya. Yang kita cari di dunia ini adalah kebahagiaan, kenyamanan. Kita bisa bernyanyi. Apalagi sekarang banyak media-media ya, kita bisa bernyanyi di media sosial, di mana saja bisa kan? Atau kita bernyanyi di kesendirian malam, itu luar biasa. Orang yang luar biasa itu orang yang bisa menyembunyikan kemampuannya. Karena begitu, itulah alasannya. Saya bilang begitu, ada alasannya. Karena orang yang luar biasa itu orang yang tidak memamerkan kemampuannya. Itu orang yang luar biasa. Orang yang mencukupi untuk dirinya itu luar biasa. Ketika dia harus mencukupi orang lain dengan kemampuannya, dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, mungkin akan ada suatu seolah-olah permintaan yang mungkin dia belum siap untuk itu. Dipahami kan? Tidak apa-apa, tidak dipahami juga. Sesuatu itu tidak harus dipahami, tidak harus dimengerti. Yang mesti itu kita mencari, tidak harus dipahami, tidak harus mengerti. Tetapi kita mencari, itulah. Kembali kepada Aries di tahun macan air bersio kambing. Sang Aries bersio kambing di tahun macan air. Itu baiknya Anda menunggu. Menunggu saja. Sambil berusaha sedikit-sedikit, sambil merencanakan sesuatu dengan sederhana saja, jangan rumit. Jangan rumit. Sederhana saja. Mengalir aja seadanya.
Pergunakan potensi yang ada di dalam diri Anda. Tahun macan air ini adalah tahun yang memiliki perbendaharaan rahasia. Nah, ketika itu kita cobalah membuka rahasia diri kita. Untuk diri kita, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Maksudnya potensi yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita menyusunnya. Tahun macan air ini tahun dimana Anda mulai berkomitmen. Tahun dimana Anda mulai membuat suatu perencanaan. Tahun dimana Anda mulai membuat suatu cita-cita baru, harapan baru. Berlalu dari masa silam menuju ke masa depan, tetapi tetap menyadari di masa kini. Begitu ya. Tahun macan air ini adalah tahun keputusan di tangan Anda. Sudah datang berbagai sumber eksternal. Tinggal bagaimana Andanya. Bagaimana kekuatan internal Anda untuk menerima masalah apapun itu. Masalah cita-cita, masalah jodoh. Sumber-sumber eksternal sudah ada. Tinggal kekuatan internal Anda bagaimana cara menerimanya. Kan begitu ya. Tahun untuk mengubah cara pandang Anda terhadap dunia, terhadap hidup. Tahun untuk menyusun kembali cara Anda bersikap. Tahun untuk kembali kepada nurani Anda sendiri. Tahun macan air ini tahun untuk mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Tahun untuk mulai merencanakan sesuatu. Coba saja Anda rencanakan. Nanti hasilnya akan kelihatan. Coba saja. Nggak percaya? Percaya enggak? Coba saja. Coba saja oleh Anda tuliskan cita-cita Anda. Dimohonlah cita-cita itu. Bermohonlah kepada Yang Maha Kuasa. Coba saja Anda tuliskan keinginan Anda tentang apapun itu. Nanti Anda akan mengingat kata-kata saya.
Jangan sampai Aries bersio kambing di tahun macan air ini terbawa arus. Tahun kembali kepada nurani Anda sendiri. Hasrat, usaha, ikhtiar, cita-cita yang kuat tetap saja tidak akan sanggup merobek tirai takdir. Bagaimanapun keinginan, hasrat, cita-cita, usaha yang kuat tidak akan sanggup merobek tirai takdir. Sebenarnya sudah ada kepada Anda tuh datang, sumber-sumber eksternal sudah ada, saya yakin. Tinggal Anda bagaimana, dari mana Anda tuh bertanya, harus memulainya tuh dari mana. Begitu tidak? Bagaimana cara memulainya, tinggal itu yang Anda pikirkan. Dari mana harus memulainya? Kapan harus memulainya? Dengan siapa harus memulainya? Apa yang harus dimulainya? Kan itu yang Anda pikirkan sebenarnya, betul tidak? Bersikap profesional terhadap diri Anda ya. Begitu kira-kira, semoga bermanfaat ya untuk Anda. Semoga bisa ada yang diambil manfaat walaupun sedikit.